Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore hadirin dan juga pemirsa PWNU Jawa Timur. Senang sekali saya Aprilia Zuha kembali menyapa Anda dalam program Ngaji Nusantara PWNU Jawa Timur tepat di hari Jumat 14 Maret 2025. Salam tazim dan juga salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di Aula Kiai Haji Basri Syamsuri. Saya terlebih dahulu ingin menyapa hadirin yang sudah ada di sini. Selamat sore semuanya. Luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa sekali semangatnya hari ini ya. Untuk ini sahabat Fatah dan juga rekan-rekanita yang sudah hadir di sini tentunya. Masya Allah, semoga kita senantiasa diberikan kelancaran untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Amin, Allahumma amin. Baiklah pemirsa, salah satu bentuk kesempurnaan agama Islam adalah memuliakan wanita muslimah dan memberikan penjagaan terbaik dengan mereka dan juga memperhatikan hak-haknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perempuan sebagai salah satu ciptaannya yang memiliki kedudukan yang sangat mulia. Oleh karena itu, sebagai seorang muslimah wajib sekali menjaga wanita kerap menjadi objek yang selalu diremehkan hingga sekarang atas perjuangannya Rasulullah SAW, wanita menjadi subjek yang dihormati dan juga diindahkan. Dan di bulan Ramadan ini tentunya waktu terbaik bagi seorang muslimah untuk self healing, yaitu fokus untuk ibadah, introspeksi dan juga memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan pembahasan yang sangat luar biasa tentang keistimewaan wanita dan sesuai dengan kajian kali ini kita yaitu Ramadan, self healing dan juga muslimah produktif. Tentunya bersama narasumber yang sangat luar biasa hari ini yaitu ada sahabat Siti Maulidah Esum MPD dari Fatayat Jawa Timur. Beri tepuk tangannya. Lalu narasumber yang kedua ada Rekanita Aisyah Nur Afifah Maulidia dari Ketua IPPNU Jawa Timur. Baiklah, untuk itu langsung saja kita sapa terlebih dahulu untuk sahabat Maulidah. Masya Allah, silakan. Assalamualaikum, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Luar biasa, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dibersamai oleh sahabat-sahabat yang luar biasa, sahabat-sahabat Fatayat, sahabat-sahabat Rekanita IPPNU yang luar biasa. Waduh, puasanya gimana nih? Lancar? Lancar, harus lancar. Waduh, gitu ya. lancar, luar biasa sekali. Dan boleh saya sapa juga Rekanita Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rekanita. Oh iya, Rekanita, iya. Boleh dong ya. Iya, Tadi iya. Mbak Maulidah menyapa sebagai sahabat. Kalau ini Rekanita. Oh iya, boleh. Iya, Rekanita Aisyah, luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu. Lancarnya, masih lancar ya puasanya? Alhamdulillah nggak bolong, Mbak. Waduh, tentunya dong ya. Luar biasa kalau nggak bolong ya. Semoga Allah selalu lancarkan ibadah kita. Amin. Baiklah, untuk itu saya langsung buka aja ya untuk sesi talk show kali ini. Kajian kali ini saya ingin terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan kepada sahabat Maulidah terlebih dahulu. Baiklah, sebagai seorang muslimah yang aktif tentunya baik dalam organisasi, kemudian juga sekarang juga menjadi ketua Fatayat Jawa Timur serta juga kepala madrasah, betul? Oke, dengar-dengar tadi juga merupakan kepala madrasah di mana? Di yayasan kami saja. Oke, luar biasa. Ya. Oke, nah kira-kira pasti butuh adanya self healing ya dengan berbagai macam kegiatan yang ada. Nah, menurut sahabat, self healing terbaik bagi sosok muslimah itu yang seperti apa, nggih? Monggo. Nggih.
Luar biasa ya tema hari ini. Jarang kita bicarakan, tapi ini adalah satu hal yang kita butuhkan sebenarnya. Apalagi kita bicara sebagai perempuan produktif. Hari ini perempuan-perempuan, kalau ngomong muslimah pasti itu kita ya, bagian daripada muslimah, dan produktif itu menempel double burden pada perempuan sebagai ibu rumah tangga, belum lagi sebagai generasi Z yang mungkin banyak overthinking atau apapun. Ibu rumah tangga mungkin kalau yang itu nanti urusan rekanita Aisyah lah ya. Kalau perempuan ada sahabat-sahabat Fatayat ini mungkin selain sebagai ibu rumah tangga ada wanita karir begitu ya. Di Fatayat ada dokter, ada doktor, ada dosen, ada rektor dan lain sebagainya. Belum lagi bagaimana sahabat-sahabat sekalian di Fatayat itu bersosial begitu ya di masyarakat, hubungan sosial, dan juga pastilah membangun relasi, jaringan dan lain sebagainya. Itu pasti menuntut banyak mungkin deadline. Ada tuntutan-tuntutan yang harus kita penuhi berdasarkan pekerjaan, bagaimana memanajemen urusan rumah tangga, urusan keluarga, anak dan lain sebagainya. Itu memberikan tekanan-tekanan tersendiri yang pada akhirnya akan menimbulkan kecemasan, ketidaknyamanan begitu ya. Dan ketika kita ngomong self healing begitu ya, jadi kembali lagi kepada self healing, itu saya rasa akan menjadi sangat diperlukan untuk, kalau ngomong self healing itu kan bahasanya kalau saya sih lebih bukan penyembuhan, lebih kepada pemulihan ya, karena fitrahnya manusia itu kan suci, bagaimana dia kondisinya dilahirkan dalam kondisi fitrah bahagia, penuh cinta, dan bagaimana memulihkannya begitu sebagaimana layaknya manusia seutuhnya. Ketika tekanan-tekanan itu ada, ketika rasa-rasa itu banyak ada di kepala kita ya, begitu ramai bercerita sendiri begitu ya, agar itu menjadi satu hal yang apa ya, kita lakukan satu proses penyadaran siapa sih diri kita, kan kita kembali lagi memulihkan diri sendiri. Itu menjadi satu hal yang saya rasa murah begitu ya, tapi itu menjadi dibutuhkan agar kita bisa lebih produktif, karena itu menjadi satu kebutuhan, lebih bisa berkonsentrasi. Apa sih niatnya? Mungkin kalau hari ini ibu rumah tangga berorganisasi dan lain sebagainya, kembali lagi kepada tupoksinya. Oh, saya di Fatayat, saya berperan sebagai ini dan ini begitu ya. Ketika sudah begitu bertumpuk urusan dan ketidaknyamanan itu, kita memahami rasa-rasa itu mungkin dengan diam sejenak dan lain sebagainya. Dan hari ini di bulan Ramadan begitu ya, detoksifikasi kubro kalau menurut saya. Bagaimana Allah membuat bulan Ramadan yang begitu istimewa, entah itu detoknya bukan hanya detok secara fisik, tapi juga detok secara mental. Jadi bagaimana kita, mental kita beristirahat, spiritual kita juga lebih diperbanyak dengan zikir, ngaji, berdoa, pendekatan dengan diri dan juga Tuhannya. Itu adalah bagian daripada self healing kalau menurut saya. Jadi itu mungkin sementara. Oke, luar biasa sekali ya. Luar biasa atas jawabannya, dan tentunya itu adalah perwakilan dari jawaban sahabat Maulida. Dan tentunya kita juga akan melihat sudut pandang lain dari rekanita Aisyah sebagai perwakilan muslimah Gen Z. Bagaimana nih menurut rekanita Aisyah self healing terbaik menurut rekanita? Baik, terima kasih. Sebetulnya pertanyaan juga menarik ya, membahas tentang self healing. Tapi perlu dicari tahu terlebih dahulu. Kenapa sih kok kita itu membahas tentang self healing ini? Kalau misalnya dalam istilahnya mungkin untuk rekanita dan generasi sekarang masih wajar ya, pasti sering dengar self healing, healing pokoknya lah itu. Tapi perlu diwaspadai juga, kiranya rekanita ini kenapa kok perlu adanya self healing terlebih dahulu ini? Kan berarti ada sebab musababnya begitu. Sedangkan kalau kita memaknai Ramadan saat ini, pasti yang dikatakan rekan sahabat Maulida tadi ya, bahwa kita ini
di momen Ramadan yang nanti akan muncul fitrah Idul Fitri atau kesucian. Jadi kalau saya secara pribadi memaknai bagaimana kita self healing, ya memaknai bagaimana Ramadan ini dijadikan momen untuk meriset hidup kita, mengevaluasi kembali tentang apa sih sejauh ini yang menjadikan penyebab masalah kita saat ini. Apalagi kalau misalnya harusnya rekan kita malu ya kalau misal dibandingkan dengan sahabat Fatayat, mungkin kita belum ada apa-apanya. Karena sahabat Fatayat aja udah punya rumah tangga, punya suami, punya anak, tapi tetap memprioritaskan organisasi juga. Nah ini kan harusnya dijadikan acuan juga untuk rekan kita, apalagi yang masih jomblo-jomblo, masih single-single ini ya, harusnya lebih aktif lagi untuk bisa memaksimalkan potensi dirinya mengembangkan di organisasi itu sendiri. Sehingga untuk menangkap self healing yang tepat seperti apa, ya kita merepresentasikan bahwa bulan Ramadan ini menjadi riset kehidupan kita kembali. Ada masanya secara penelitian untuk mengubah kebiasaan itu tidak bisa 1-2 hari. Maka dari itu kenapa Ramadan itu puasa dibuat 30 hari. Karena memang ada penelitiannya, untuk mengubah kebiasaan saja ada waktunya, tidak bisa 1-2 hari. Ada 1 minggu mungkin kita sudah menargetkan untuk mengubah kebiasaan yang biasanya tidak bisa bangun sholat subuh. Nah itu kita upayakan untuk bisa bangun sholat subuh, tidak tidur setelah sahur, kita gunakan untuk deres Al-Quran dan sebagainya. Nah itu kan menjadi momen-momen untuk muhasabah diri ya, bisa dibilang seperti itu. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Apabila itu berhasil, apalagi kalau kaum muda ini kan pasti ada Ramadan trackernya ya, tracker list. Nah biasanya teman-teman membuat itu to-do list, sholat tarawehnya, kemudian deres Al-Qurannya, iya, one day one juice-nya. Nah itu upaya kita dari perbuatan kecil yang diseringkan. Karena kalau bicara tentang kebiasaan itu disebutkan juga di bukunya Atomic Habits, bagaimana merubah kebiasaan-kebiasaan kecil itu menjadi habit yang besar nantinya. Karena kesuksesan itu bukan diukur dari kegiatan-kegiatan hebat kita, bukan, tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan kita secara konsisten. Jadi saya anggap bahwa self healing yang paling tepat adalah memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai riset kembali kehidupan kita, dijadikan evaluasi, dijadikan muhasabah. Bagaimana kita menyongsong kehidupan kita di bulan selanjutnya untuk bisa istiqomah seperti bulan Ramadan. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa. Saya lanjut ya rekanita Aisyah ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga istilahnya kendala-kendalanya itu seperti apa sih kok bisa kita tuh butuh self healing gitu ya. Apalagi untuk para joblowers ya tentunya. Nah, ini berhubungan dengan Ramadan seperti ini, apakah bisa sih kita tuh menjadikan self healing bagi seorang anak-anak Gen Z nih yang sedang struggling dengan kesehatan mental, kemudian kecemasan, overthinking dan kegalauannya. Gimana nih rekanita Aisyah? Oke, kalau ditanya tentang masalahnya apa, saya tuh pernah baca sama lihat referensi yang disebutkan oleh Mariska. Dia itu bilang bahwa sebetulnya penyebab dari anak-anak Gen Z saat ini menyebabkan kenapa sih kok adanya mental health, kemudian mental block yang membuat teman-teman ini sebetulnya udah punya target nih, mau menyelesaikan tugasnya selama seminggu, tapi tiba-tiba kayak kena mental block ya, tiba-tiba kayak aku nggak bisa mikir apa-apa ini mbak, nggak punya ide, mau nulis juga sulit dan sebagainya. Nah sebetulnya masalahnya adalah di teknologi. Ada istilahnya adalah prokrastionik atau suka sifat menunda-nunda. Nah penyebab sifat menunda-nunda itu adalah salah satunya dari teknologi, yaitu HP, sosial media. Saya tanya coba ke rekanita khusus deh, siapa yang di sini tiba-tiba misalnya deh ngerjain tugas 1 menit aja tiba-tiba pegang HP, siapa? Angkat tangan. Semuanya kan tiba-tiba loh, secara nggak sadar, padahal kita udah fokus mau ngerjain tugas, tapi nggak sadar kita pegang HP, entah itu buka WA, entah itu buka Instagram, akhirnya terbawa suasana sampai 1 jam, padahal ngerjainnya cuma 1 menit. Nah sifat-sifat menunda itu yang menyebabkan
kita kena mental block, kemudian masalah-masalah lainnya pun tumbuh. Entah itu jadinya dapat tekanan karena tugas dari dosen dan sebagainya. Padahal masalah itu kan timbul dari kita sendiri. Maka dari itu sering saya katakan ke rekanita khususnya kalau ngisi-ngisi materi, ada baiknya kita itu punya manajemen waktu yang baik untuk bersosial media, karena itu pengaruhnya sangat besar sekali. Apalagi teman-teman pasti kan merasa tidak meaningful ya terhadap mengerjakan sesuatu, entah itu mengerjakan tugas, entah itu punya target di kehidupan masing-masing, karena itu tadi banyak distraksinya dari sosial media. Jadi kalau semisal tanya penyebabnya ya perlu dievaluasi lagi, apakah rekan kita di sini selama 24 jam pegang HP-nya berapa lama, coba. Jadi itu ditanyakan lagi. Oke, baik, luar biasa. Kita beralih langsung ke sahabat Maulida. Oke, baik. Sahabat Maulida ini juga aktif dalam bidang sosial, kemudian juga organisasi tentunya dan juga keluarga. Nah, lalu bagaimana nih untuk bisa tetap produktif selama Ramadan ini? Atau mungkin dari sahabat Maulida memiliki program kerja ataupun mungkin program kegiatan yang dilakukan selama di bulan Ramadan, boleh disampaikan? Iya, sahabat-sahabat senyum-senyum semua itu ya. Ketika ngomong rumah tangga, walaupun saya belum diuji begitu ya. Kalau mau menguji silahkan begitu ya. Jadi memang ngomong perempuan produktif, lagi-lagi apalagi di bulan Ramadan ini ya, saya rasa bagaimana kiatnya dan bagaimana apa yang harus kita lakukan begitu ya. Sebagaimana layaknya saya lebih banyak mendengar sih dari apa yang sudah dilakukan sahabat-sahabat sekalian, itu adalah yang pasti memanajemen waktu begitu ya. Bagaimana menyeimbangkan antara urusan keharmonisan rumah tangga, mengasuh anak dengan karirnya begitu ya, dengan urusan jejaring sosialnya, dan itu bagaimana itu menjadi seimbang, dan pastinya bagaimana urusan ukhrawinya, urusan spiritualnya juga tetap bisa seimbang. Itu pastinya diperlukan satu manajemen waktu yang cukup baik sehingga bisa efisien dan efektif. Dan kalau saya lihat sahabat-sahabat sekalian itu ketika di Ramadan ini bagaimana pola pemilihan menu, saya lihat itu menu yang gampang begitu ya. Belum sahabat-sahabat mungkin ada yang berhalangan ya begitu ya, tapi pagi juga harus tetap bangun bersama ya untuk menyiapkan ya. Pengennya enggak bangun tapi suaminya mama gitu ya. Nyari istrinya tetap begitu ya. Jadi bagaimana sahabat-sahabat bisa mengefektifkan atau memanajemen menu pun perlu di manajemen, mana yang bisa cepat ready, mana yang bisa sederhana dan itu cepat disajikan. Terus belum lagi bagaimana pembagian wilayah kerja. Kalau memang semua itu kita yang melakukan sendiri akan menjadi satu hal yang sangat memberikan tuntutan dan butuh waktu yang cukup banyak. Tapi bagaimana berbagi, tidak hanya istri, perempuan atau ibu-ibu yang akan melakukan itu, tapi bagaimana ibu-ibu itu memanajemen, suami melakukan apa, istri melakukan apa, betul, anak-anak bisa membantu apa begitu ya, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu pun juga bisa dirasakan kebahagiaannya. Jangan sampai kalau tadi saya bersama Bapak Biro Ekonomi, mawadahnya hilang kemana, sakinahnya di mana, kan begitu ya. Nah harapannya jangan sampai kita sebagai perempuan-perempuan yang produktif ini lebih banyak mementingkan karirnya atau aktivisnya, tapi urusan rumah tangganya yang sudah berumah tangga itu menjadi terbengkalai. Jadi bagaimana itu menjadi satu hal yang seimbang, termasuk pola pengasuhan anak. Karena bagaimana itu kita melakukan pola pengasuhan anak, yang perlu itu adalah letak daripada ibu-ibu Al-Ummum Madrasatul Ula. Bagaimana ibu-ibu mempunyai tanggung jawab ke depan membentuk generasi-generasi yang tangguh. Nah, jangan sampai anak-anak kita manjakan
kata-kata kasih sayang itu menjadi satu hal bumerang, tapi tidak membuat anak-anak itu menjadi tangguh ke depan. Mungkin hari ini ada kita, tapi dia akan datang, dia akan harus tangguh dengan sendirinya menghadapi urusan-urusan dunia dan kebahagiaan dia di akhirat. Jadi bagaimana letak kita menyiapkan kader-kader ataupun menyiapkan anak-anak di sendiri atau di pola asuh kita itu bagian, karena setiap manusia itu atau pemimpin, diri kita adalah pemimpin, diciptakan menjadi khalifah fil ard, pasti akan ditanyakan pertanggungjawabannya. Jadi itu adalah bagaimana intinya, bagaimana kita memanajemen waktu, pembagian kerja, dan pastinya bagaimana kita membuat itu menjadi efektif, berjalan, tetap seimbang, begitu ya. Jadi mudah-mudahan di Ramadan ini teman-teman bisa produktif, bisa aktif, begitu ya, dimanapun berada, tanpa halangan ataupun, dan yang pasti satu lagi, harus sehat dan berenergi. Jadi itu yang pasti akan kita menjadi satu orang yang akan menjadi susah ketika kita punya banyak angan-angan, banyak keinginan, tapi ketika kesehatan fisik kita, kesehatan batin kita, kesehatan mental kita tidak terjaga, maka yang diperlukan dalam ini di bulan Ramadan itu adalah alhamdulillah Allah memberikan bulan yang istimewa ini sebagai meningkatkan imunitas mental dan batin kita serta spiritual. Jadi untuk menghadapi bulan-bulan selanjutnya itu adalah bagian daripada, kalau saya bilang tadi, detoksifikasi kubro, begitu ya. Apapun itu, jadi kita bisa mericas kembali kalau Aisyah tadi bilang begitu, sehingga kita nanti bisa menjadi perempuan yang lebih produktif lagi, lebih inovatif lagi, kreatif lagi, dan fokus terhadap apa yang dilakukan. Niatnya ditata dan dijaga, itu adalah bagian-bagian yang harus kita lakukan. Begitu. Oke, baiklah. Lanjut lagi, langsung saja menyambut sahabat Maulidah terlebih dahulu. Tadi mengenai manajemen waktu ya. Tadi itu saya dengarkan sebagai seorang muslimah, sebagai seorang ibu, apalagi di kalangan sahabat Fatayat tentunya, itu kita sebagai seorang perempuan itu multi peran gitu ya. Sangat banyak sekali peran yang kita lakoni sebagai seorang perempuan. Nah, dengan hal ini bagaimana caranya agar bisa dibagi begitu ya? Tipsnya gimana sih cara manajemen waktu dengan baik ya ala sahabat Maulidah? Monggo. Betul, ala saya ini kan biasanya tidak mesti apa yang saya praktekkan ini juga sesuai dengan kebutuhan, begitu ya. Jadi kembali lagi kepada diri kita. Apa sih yang menjadi prioritas diri kita? Itu yang perlu kita tata. Niatan kita apa, itu kita prioritaskan, kita tata, goalnya kita apa. Jadi itu, setelah itu baru yang lainnya mengikuti. Terkait bagaimana nanti kebutuhan, apa yang nantinya akan menunjang hal-hal yang memang menjadi agar goal atau tujuan itu menjadi sampai, pastilah itu harus beriringan, begitu ya. Jadi ketika sahabat-sahabat sekalian mungkin punya goal apa ya biasanya? Goal naik haji, begitu ya. Amin ya, mudah-mudahan kita bisa. Fatayat ini punya program umroh nanti ke depan, mudah-mudahan, amin. Iya, sama sahabat-sahabat adik-adik IPP, rekanita IPP ya, amin, begitu ya. Jadi apa yang menjadi goal kita, mungkin itu yang kita kita internalisasi dalam diri kita, tata niat secara ya sudah, niat dan ikhtiar itu kita lakukan, fokus dengan target itu, dan bagaimana kita membuat goal itu tercapai. Contohnya kalau umroh ya pasti harus upaya nabung istilahnya seumpamanya, atau setelah nabung bagaimana mencari, mungkin kalau umrohnya biar lebih murah, begitu ya, bagaimana mencari teman-teman yang banyak biar nanti menjadi 10 gratis 1 kayak yang sudah dilakukan PC Surabaya
Surabaya ya. Nah, itu sama PC Pasuruan. Nah, pada akhirnya itu akan menjadi satu hal yang konkret. Kalau hanya itu menjadi satu angan-angan tidak dilakukan tapi ditunda-tunda dan lain sebagainya seperti halnya pekerjaan yang ada di depan mata. Saya ngomong begini bukan bermaksud menggurui, tapi saya pribadi juga ini bagian daripada pembelajaran kita yang harus kita dinamisasi kepada diri kita. Itu mungkin. Baik, terima kasih ya sahabat Maulida. Lanjut lagi sebagai sahabat Aisyah nih, sebagai seorang perempuan apalagi Gen Z. Kadangkala perempuan itu tidak familiar ya dengan adanya mood swing, kayak mood-mutan gitu dalam menjalankan kegiatan, entah itu beribadah dan sebagainya. Keistiqomahan itu adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Nah, bagaimana sih cara untuk mengendalikan diri di tengah padatnya kegiatan sebagai seorang ketua IPPNU Jawa Timur dan juga menjalani kegiatan sehari-hari, entah itu kuliah, sambil kerja dan sebagainya, dan juga memanfaatkan ibadah terbaik di bulan Ramadan agar tetap seimbang. Monggo. Oke, pertanyaannya langsung bres gitu ya. Alhamdulillah, kalau semisal bicara tentang hampir sama ya dengan bagaimana mengatur waktu sebetulnya manajemen. Tapi kalau boleh berbagi rekanita secara khusus, kalau saya secara pribadi itu suka bikin di tiap akhir tahun, bikin visi misi untuk tahun 2025. Kemudian itu digambarkan melalui mood board, yang mana saya cari gambar-gambar menjadi target impian saya di tahun 2025. Dan alhamdulillah ini terbukti di tahun 2023 saya menuliskan, di 2024 sudah ada beberapa yang terchecklist. Karena apa? Ternyata konsep manifesting itu ternyata betul. Semakin kita menuliskan, semakin kita merincikan apa yang kita inginkan, secara alam bawah sadar itu juga meng-create untuk kita berbuat sesuatu untuk mewujudkan itu. Untuk itu saya yakin pasti rekanita banyak ya yang diinginkan, banyak yang difikirkan tentang ini, tentang itu, pingin kuliah di luar negeri, pingin dapat beasiswa, tapi hilang begitu saja. Mungkin di satu momen ada kepikiran A, B, C, D, E, F, G, tapi lupa cara mencapainya seperti apa. Untuk itu saya tekankan ditulis rekanita, karena semakin kita tuliskan secara rinci, apalagi dikasih gambar-gambar, dibuatkan mood board. Nah, turunannya ada lagi, ketika sudah dibuatkan mood board, bikin checklist tahunan atau bulanan atau mingguan atau harian, karena itu memudahkan target-target kita selama harian, bulanan, tahunan. Mungkin kesannya akan ribet ya karena kita selalu menulis, tapi percayalah bahwa Raditya Dika aja bilang kesuksesan itu berawal dari keseringan yang kita upayakan terus menerus. Dan yang dilakukan oleh Raditya Dika adalah tiap hari dia akan menyempatkan waktu untuk menulis selama 10 menit, bahkan tiap paginya dia menulis. Apalagi kalau misalnya ada kepikiran untuk bikin punchline, dia langsung tulis. Nah, itu saya lakukan saat ini. Apabila kepikiran untuk membuat tulisan tentang tema yang menggelitik hati saya atau pikiran, itu saya langsung tulis di catatan. Entah itu nanti akan saya ekspresikan melalui Instagram dan sebagainya. Tapi itu membantu saya secara pribadi untuk memaksimalkan berkegiatan selaku ketua, kemudian juga aktif bekerja, kemudian juga di organisasi lain seperti itu. Apalagi saya yakin tidak hanya sahabat Fatayat saja, tapi rekanita ini punya tugas domestik di rumah. Betul apa betul? Saya yakin rekanita tidak boleh berkegiatan kalau misalnya pekerjaan domestiknya tidak diselesaikan terlebih dahulu. Entah itu menyapu, entah itu bantu ibu masak dan sebagainya. Nah, hal-hal ini yang perlu ditekankan kepada rekanita. Malah saya berpesan kegiatan atau kebiasaan di rumah itu malah jangan ditinggalkan. Karena kebiasaan-kebiasaan yang di rumah itu malah membentuk karakter kita di luar. Saya yakin Mbak Maulida pun juga begitu. Apalagi teman-teman atau Mbak Fatayat atau Mbak IPPNU yang sudah jadi ketua pasti punya kebiasaan bagus di rumahnya. Entah itu disiplin bangun pagi, entah itu disiplin membantu orang tuanya, karena itu yang membentuk karakter dia untuk berorganisasi. Bagaimana bisa menyelesaikan urusan yang paling terkecil di rumah. Kalau rekanita sudah bisa berhasil menyelesaikan urusan terkecil di rumah, maka jangan khawatir. Ketika
kegiatan di luar pasti akan selesai dengan sendirinya karena sudah terbiasa. Untuk itu kalau misalnya efektivitasnya bagaimana, itu tadi coba bikin mood board, bikin target harian, target khusus. Kalau udah tercapai itu kayak hati itu senang sekali gitu loh. Apalagi rekanita ini berorganisasi juga ya, pasti mengalami bagaimana kita belajar tentang menyusun program kerja, kemudian pencapaiannya gimana, targetnya bagaimana. Nah itu kan enak ya, kita punya lembaran untuk mengevaluasi. Kiranya program kerja di organisasi kita ini kurang apa sih? Apalagi di tahun terakhir kurang apa? Nah, implementasikan juga di kehidupan kalian untuk membuat target-targetnya, untuk membuat capaian-capaiannya seperti apa. Itu akan berpengaruh secara otomatis di kehidupan kita. Saya yakin seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti nanti bisa ya untuk share template mengenai Boleh. tulis kegiatan untuk tahunan atau mungkin bulanan atau harian kepada rekanita sekalian. Luar biasa. Tepuk tangannya dong. Baiklah, saya lanjut lagi dari yang disampaikan oleh rekanita Aisyah mengenai produktivitas, kemudian manajemen waktu dengan yang sangat luar biasa disampaikan tadi. Nah, yang saya tanyakan ini adalah satu permasalahan. Kadangkala anak-anak ataupun Gen Z itu ada problem. Problemnya tuh sebenarnya dia tuh sudah produktif dan sebagainya, kemudian belajar untuk istiqomah. Nah, pastinya anak-anak remaja juga tidak asing dengan adanya ada yang memilih untuk menjalani kehidupan dengan sosok X atau someone special seperti itu ya, yang tapi ini belum ke pernikahan seperti itu. Nah, apakah hal tersebut bisa mengganggu produktivitas kita sebagai muslimah Gen Z yang produktif, atau malah bisa menjadikan semangat baru untuk kita selalu produktif? Monggo sahabat rekanita. Ini harus hati-hati ya jawabnya ya. Kalau melihat fenomena teman-teman yang aktif berorganisasi tapi juga aktif bisa disebut pacaran gitu ya, sebetulnya kalau mau membandingkan juga nggak apple to apple gitu ya. Tapi mungkin yang bisa saya sharing adalah sebetulnya kalau misalnya rekanita sendiri merasa bahwa kayaknya aku emang perlu pacar deh mbak, yang perlu support aku, karena dari 24/7 cuma dia yang bisa aku ceritain gitu tentang aktivitasku mungkin gitu ya. Nah ini perlu pendekatan oleh rekanita sendiri, sama-sama supporting woman to woman ya, karena saya rasa ketika perempuan merasa dirinya kurang terhadap apapun tentang kelebihannya, pasti ada penyebabnya. Mungkin entah itu kurang kasih sayang di rumah, apalagi sosok ayah dan sebagainya, pasti ada penyebabnya. Karena apa? Saya yakin banyak kok contohnya perempuan-perempuan di luar sana, rekanita-rekanita, sahabati fatayat yang berproses tanpa pacaran pun juga bisa berproduktif dan menghasilkan prestasi yang luar biasa. Sehingga perlu dipastikan prioritasnya terlebih dan mood board di awal tahun, karena sudah ada targetnya. Kalau kita sudah dari awal menargetkan sesuatu, pastikan pikiran-pikiran untuk pingin cari perhatian ke cowok, ke laki-laki itu kan nggak ada. Tapi kita lebih memaksimalkan value kita sebagai perempuan, sebagai rekanita, bagaimana potensi dan minat bakat kita ini diaktifkan lagi di organisasi. Saya yakin ketika rekanita punya value yang tinggi, untuk cari cowok itu easy kok. Karena perlu dipahami ya, kan jodoh itu kan sudah takdir. Jadi kita tinggal nunggu dan upayakan diri kita sebagai high value woman aja gitu. Nggak usah merasa minder, kita itu sangat valuable kok. Gitu. Wow, luar biasa. Jomblo fisabilillah ya, luar biasa ini ya. Ya, oke, baiklah. Ya, itu tadi, lanjut lagi kita menuju ke sahabat Maulida. Nah, untuk sahabat Maulida sendiri sebagai seorang perempuan sekaligus menjadi sosok figur ibu di kalangan fatayat Jawa Timur tentunya, di tengah-tengah kegiatan yang sangat padat dilakukan, ini apakah suatu pekerjaan atau mungkin suatu kegiatan untuk belajar itu masih pentingkah untuk dilakukan seperti itu?
Monggo silahkan. Ya, terima kasih. Jadi kalau ngomong belajar, saya rasa makhluk Tuhan itu diciptakan itu mulai dari minal mahdi ilal lahdi itu untuk selalu belajar begitu ya. Jadi bagaimana kita berdinamisasi, berharmonisasi dengan kondisi hari ini, dengan kondisi apa yang terjadi pada diri, dengan lingkungan, dengan keluarga dan lain sebagainya, itu adalah bagian daripada proses belajar. Sama halnya kalau kita ngomong lagi mental health ataupun self healing ya, itu kan adalah satu rasa yang ketidaknyamanan yang kita rasakan. Bagaimana kita menyadari ketidaknyamanan itu seperti apa, dan kadang kita bertemu ngomong makhluk kita adalah aktivis ya, dan kita dimana menemui begitu banyak karakter-karakter, begitu banyak kepentingan yang hingga akhirnya pada kita mikir, aduh ini dia suka aku, dia tidak suka aku, kan begitu ya. Teman-teman yang mungkin bagi nyebelin atau apa, bahkan kalau istilahnya anak-anak muda itu apa, hubungan yang toksik atau orang yang toksik. Tapi ketika kita itu mengatakan bahwa itu adalah satu proses pembelajaran, bagi kita itu adalah, bagi saya itu adalah satu pelajaran dan guru. Karena apa? Kita tidak akan menemukan ilmu kesabaran ketika kita tidak menemui dia, begitu ya. Kalau kita hanya bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan, suasana-suasana yang membahagiakan, maka kita tidak akan mempelajari apa itu namanya kesakitan, apa itu namanya tadi kesabaran. Jadi itu adalah bagian daripada pembelajaran. Dimanapun kita berada, jalan sejalan, orang per orang, itu bagi saya itu adalah guru yang kalau itu manfaatnya untuk kita, untuk kehidupan kita dan lain sebagainya, itu adalah bagian daripada pelajaran begitu. Agar tetap menjadi perempuan yang produktif. Karena perempuan yang produktif itu kan bagaimana kita memaknai, memberikan manfaat kebaikan di sekitar kita, di keluarga kita sebanyak-banyaknya. Jadi itu dengan kita belajar maka kita tahu kondisi, kita bisa memberikan solusi yang sesuai dan tepat sebagai kebutuhan begitu. Oke, baiklah. Kita sambung lagi dengan adanya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial ya, sahabat, di mana orang-orang berlomba-lomba untuk melakukan ibadah seperti itu. Dan dalam hal ini secara spiritual seperti itu. Ya, lagi-lagi kita memang ngomong bahwa ini adalah bagian daripada self healing untuk diri kita dan untuk umat muslimah yang ada di dunia ini, bahwa bulan Ramadan ini kita diberikan satu waktu yang istimewa. Kita bisa melakukan self healing kepada diri kita. Satu, mungkin kalau dalam satu keruwetan begitu ya, kita membutuhkan ruang begitu ya. Selama ini kita memaknai kadang healing yang bagaimana sih yang sebenarnya begitu ya. Ketika kita ngomong healing, oh jalan-jalan, oh shopping, oh makan-makan begitu ya. Ternyata itu sebenarnya bukan healing yang untuk self healing, karena self healing itu kan yang dari diri kita tanpa butuh bantuan medis begitu ya, atau tindakan medis, tapi bagaimana proses pemulihan itu kita rasakan, kita mendekati apa yang dinamakan ketidaknyamanan itu, dan bagaimana mungkin kadang kalau kita menemui bahwa kita butuh anger room begitu ya, meluapkan emosi, apakah itu juga bagian daripada healing kan begitu ya. Nulis di WA, di status, apapun yang menjadi bagian daripada luapan emosi, apakah itu juga bagian daripada healing begitu. Ada lagi yang mungkin mempreser, memendam rasa, tapi satu ketika itu kan akan meletus juga begitu ya. Dan ini adalah bagian-bagian yang saya rasa itu hanya pelarian saja, kayak shopping, yoga tambah akeh duit kan begitu ya, akan mungkin sejenak, tapi itu akan menimbulkan masalah lagi ya. Shoppingi online pisan begitu ya, ceklik, akhirnya saldonya habis begitu ya. Dan harapannya kita biar bisa tetap produktif,
kita memanfaatkan apa yang ada di bulan Ramadan ini. Jadi self healing ini kita lakukan dengan memperbanyak ibadah. Jadi ibadah-ibadah itu bagian daripada self healing. Dengan gerakan ini, gerakan zikir, gerakan hati, membaca Al-Quran secara terus-menerus, terus memperbanyak doa. Saya rasa itu adalah bagian daripada self healing. Ketika kita memperbanyak itu dalam satu, memang betul, healing itu adalah satu proses yang terus-menerus, sehingga nantinya ke depan itu bisa ada satu perubahan perilaku. Sama halnya ketika kita 3D cleansing, ketika food combining itu dilakukan, proses penyembuhan fisik itu dibutuhkan. Contohnya dari program 3D cleansing, ada satu menu yang khusus yang harus dimakan secara terus-menerus, meninggalkan kayak Ramadan kan kita siang dari pagi sampai maghrib itu kita berpuasa. Nah, kalau di 3D cleansing itu ada satu proses di mana penyembuhan diri kita itu dengan detoksifikasi makanan yang memang satu khusus makanan selama 3 hari, berikutnya akan dirasakan oleh tubuh. Awal-awal memang dirasa berat, dirasa sakit, tapi begitu itu dilakukan 2-3 hari dengan proses yang betul, maka itu akan menjadi satu kebermanfaatan. Sama halnya dengan Ramadan, ketika kita merasakan bagaimana rasanya lapar, teman-teman di depan kita tetap yang berhalangan mungkin kita mempersilahkan, ya tidak apa-apa kan begitu ya. Itu adalah bagian dan bagaimana kita tetap bagaimana Ramadan ini menjadi satu proses yang memang saya sendiri masih terus belajar itu, dan mudah-mudahan kita ke depan ini bisa menjadi satu sosok manusia insan yang seutuhnya. Bagaimana kita diciptakan, tujuan kita diciptakan oleh Allah itu adalah untuk beribadah. Jadi lagi-lagi apapun, yang kedua adalah niat. Ya lagi-lagi kita tata niatnya apa. Kalau memang tidak bisa duduk diam membaca Al-Quran dan lain sebagainya karena sahabat-sahabat ini produktif, maka yang dilakukan adalah niat yang kita tata bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah bagian daripada ibadah, dan mudah-mudahan itu menjadi ladang pahala buat kita. Oke, amin, Allahumma amin. Baiklah, itu tadi pertanyaan terakhir untuk sahabat Maulidia, dan ini adalah pertanyaan terakhir untuk Rekanita Aisyah. Nah, ini pesan untuk para muslimah Gen Z nih ya, agar boleh silakan. Iya. Kenapa sahabat IPP Rekanita IPP memberikan materi ini, saya langsung iya begitu ya. Karena terus terang Fatayat insya Allah di periode ini akan melakukan program, mudah-mudahan bismillah dan itu dilancarkan dan diwujudkan. Kita akan mendirikan rumah konseling. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita lakukan, karena ini secara segi kemanusiaan bisa kita lakukan dengan tren yang hari ini sudah lumayan kredit antara kebutuhan, keinginan dan lain sebagainya. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi satu solusi untuk sahabat-sahabat Fatayat dan juga masyarakat pada umumnya. Dan harapannya selain menjadi program kemanusiaan, ini akan berefek menjadi ladang bisnis. Sahabat Robi itu pernah menyampaikan, Mbak, satu bisnis yang di tahun ke depan ini dari 10 bisnis salah satunya adalah bisnis urusan konseling. Semakin banyaknya orang yang mungkin toksik, stres, mental health dan lain sebagainya. Nah, mari ini sekaligus mencari pasien apa gimana? Iya. Jadi bagaimana nanti mudah-mudahan, iya betul, mudah-mudahan kita dilancarkan kami, karena terus terang ini butuh sumber daya banyak, butuh effort yang cukup keras juga. Mudah-mudahan kita dilancarkan, mudah-mudahan secara kebermanfaatannya dirasakan oleh masyarakat secara umumnya. Amin, semoga Allah selalu melancarkan ya untuk programnya segera terwujud. Amin. Baiklah, untuk terakhir ya untuk Rekanita Aisyah, pesan untuk para muslimah Gen Z agar tetap semangat ya dalam memperbaiki dirinya, tidak hanya cantik secara luarnya saja, tapi juga inner beauty-nya bisa keluar dengan value yang telah ada, seperti itu. Boleh disampaikan? Baik,
terkhusus untuk rekanita, harusnya kita bersyukur ya terlahir sebagai Islam dan punya iman bahwa Allah itu mengajarkan kalau kita sudah mentok menghadapi masalah, Allah itu nggak minta apapun, cuma minta satu, qanaah, yaitu berserah diri. Jadi nggak usah ngoyo-ngoyo rekanita. Mungkin yang sudah ditolak beasiswa beribu-ribu kali atau berkali-kali, nggak usah stres, nggak usah menghiraukan bagaimana nantinya. Percaya saja bahwa Allah itu sudah mengatur jalan hidup kita dengan yang terbaik menurutnya. Bagi kita mungkin saat ini yang terbaik, tapi kan kita ndak bisa melihat kuasa Allah yang sebesar itu. Jadi saya yakin dengan banyaknya masalah atau kesusahan yang dihadapi oleh rekanita, ayo dikuatkan sama-sama bahwa kita perlu untuk fokus meningkatkan value diri kita. Kita perlu meningkatkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita melalui wadah IPPNU, ayo dimaksimalkan. Kalau misalnya rekanita punya keahlian di bidang kepenulisan, ayo dimanfaatkan untuk meneliti, untuk menulis jurnal di jurnalnya PWI PPNU Jawa Timur. Karena kita juga baru saja meluncurkan jurnal yang mana harapan kita adalah pelan-pelan membiasakan keilmuan di ranah IPPNU. Sehingga kalau misal tadi sahabat Maulida menginformasikan bahwa akan ada program konseling, nah semoga bisa menjadi kolaborasi yang bagus ya Mbak antara PW Fatayat dan IPPNU, karena IPPNU sendiri juga ada lembaga konseling pelajar yang mana itu masih belum dimaksimalkan fungsi dan tugasnya. Kita perlu rekanita untuk belajar ke Mbak-Mbak Fatayat, karena memang kalau melihat sejarahnya ini Fatayat juga berkontribusi sekali ya untuk masyarakat, terkhusus untuk para perempuan. Nah, dari kita, dari rekanita yang masih pelajar-pelajar ini perlu sekali untuk belajar bagaimana nanti menghidupkan para konseling-konseling pelajar yang ada di sekolah-sekolah. Untuk itu yang paling terakhir, ayo sama-sama ditingkatkan kembali, mumpung di bulan Ramadan ada sisa setengah bulan ini ya untuk meriset diri kita menjadi versi yang lebih baik. Harapannya rekanita tetap semangat dan juga aktif berorganisasi, tidak hanya di IPPNU tapi dimanapun untuk mengembangkan potensi dan bakatnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, beri tepuk tangan yang luar biasa untuk kedua narasumber kita hari ini. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Maulida dan juga rekanita Aisyah yang telah berkenan hadir di sini untuk mengisi kajian tematik hari ini. Baik, untuk itu selanjutnya terakhir ada kenang-kenangan persembahan dari Lazisnu Jawa Timur dan juga pesantren Digipreneur alias Min Surabaya. Mohon untuk berkenan untuk menerima persembahan kenang-kenangan terbaiknya. Baiklah, inilah persembahan dari Lazisnu Jawa Timur dan juga pesantren Digipreneur alias Min Surabaya. Baik, terima kasih kepada sahabat baik hadirin dan juga pemirsa PWNU Jawa Timur, sudah kita ikuti bersama kajian tematik hari ini yang alhamdulillahnya berjalan dengan lancar, yang bertemakan Ramadan, self healing dan muslimah produktif. Semoga dapat membawa dampak baik untuk kita semuanya dan juga menginspirasi seluruh muslimah di Indonesia. Untuk selanjutnya kita akan ikuti bersama segmen berikutnya, yaitu tausiah keagamaan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustazah Khadijah Nafis SHI MAG sesaat lagi. Tetap bersama kami hanya di Ngaji Nusantara PWNU Jawa Timur. Bapakku NU, ibu muslimat, kang masku Ansor.
ngalor ngidul nggawa berkat melu NU pancen nikmat ngalor ngidul nggawa berkat Allahumma sholli ala Muhammad. Satu. Baik hadirin dan juga pemirsa PWNU Jawa Timur, terima kasih Anda masih menyaksikan program Ngaji Nusantara PWNU Jawa Timur bersama saya Aprilia Zuha. Langsung saja kita akan ikuti bersama tausiah keagamaan yang akan langsung disampaikan oleh Ning Khadijah Nafis SHI MAG. Kepada beliau kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu likulli da'in dawa'a wa likulli usri yusra wa likulli saqamin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Fatayat NU Jawa Timur, sahabat Maulida, kemudian dari rekanita semuanya, dan semuanya jamaah muslimah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita berjumpa, kita bertemu kembali. Allah dikasih kesehatan dalam sehat wal afiah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda bahwa di dalam hati itu inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadul jasadu kullu. Di dalam hati kita, di dalam tubuh manusia ada sekumpal daging. Kalau memang dagingnya itu baik, maka baik seluruh tubuh kita. Dan apabila daging tadi itu jelek, maka jelek seluruh tubuh kita. Apa itu? Ala wahiyal qalbu, itu adalah hati. Jadi dari sini saya akan membahas tentang hati. Kalau tadi mengatakan adalah self healing, jadi kita self healing dalam segi agama. Artinya apa? Apa sih terapi kita yang harus kita lakukan? Sahabat, kita analogikan seperti dulu, bahwa ketika kita menyetir mobil itu yang nyetir tangan apa kaki? Tangan ya. Kemudian yang ngerem kaki apa tangan? Kaki. Ketika yang mikir, yang ngelihat jalan otak napa hati? Otak. Tapi ketika ada belokan, ada tulisan hati-hati, nggak ada otak-otak. Iya Pak ya? Iya kan? Di dalam kan nggak ada tulisannya hati-hati, tidak ada otak-otak. Artinya apa? Ini memberi kesimpulan kepada kita dari hadis Nabi Muhammad bahwa hati itu sangat berperan luar biasa. Gimana Bang? Ketika pengumuman, ada suatu pengumuman, perhatian. Padahal yang mendengarkan ini otak loh. Gak ada perotakan. Artinya apa? Bahwa hati itu sangat penting, itu luar biasa. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Dari ayat Al-Quran, hey, sudah datang kepadamu peringatan dari Allah langsung, wasyifaun, dan sebagai obat lima fis sudur, kepada yang ada dalam hati. Kenapa? Hati ini berada dalam sudur. Sudur ini selalu diuji. Gini apa nggih? Kadang kita ini selalu diuji. Dari uji siapa? Yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Yang menguji saya, kalau tidak tampak kita masih bisa baca ayat kursi selesai. Tapi kalau yang uji kita ini nampak, minal jinnati wan nas, itu yang berat, yang luar biasa. Mau'idatun di sini dikatakan, mau'idat ini apa? Kemudian ada ayatnya, wa bismillahirrahmanirrahim wa yunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa. Berarti apa mau'idat di situ? Al-Qur'an. Al-Qur'anil Karim. Al-Qur'anil Karim itu menjadi obat. Apalagi jenengan tahu maknanya, jenengan baca aja Al-Quran itu likulli harfin minal Qur'ani halawa. Satu huruf dalam Al-Quran itu sudah menjadi kenikmatan hidup dalam diri kita. Apalagi jenengan bacanya setiap hari satu juz dan 2 juz. Sekarang kan malam ke-15 ya sahabat. Sudah dapat berapa juz? Sudah hatam berapa kali?
Maaf ya, bukan jus lu ya, jus. Kalau jus insya Allah setiap hari bisa 3, bisa 4 jus apel, jus mangga, jus alpukat itu luar biasa. Nah, ini kita membaca Al-Quran. Kemudian, karena ini adalah sip healing, saya itu baca kitab dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa sih yang membuat diri kita ini, hati kita ini sakit? Apa sih kita yang selalu gelisah? Gini apa nggih? Kadang kita ini gelisah dengan nikmat Allah. Kita gelisah dengan besok asyakku fillah, karena kita tidak yakin kepada Allah. Kita kadang yang dikhawatirkan 1 tahun lagi, nanti lebaran gimana ya? Yakin ini habis maghrib masih ada kita? Ya kan? Kita itu selalu mementingkan yang nanti, tapi nggak mikir sekarang. Sebenarnya tadi disampaikan bahwa penyakit hati itu dibuat diri kita sendiri. Sebenarnya Allah sudah membuat kita itu enak kok. Sudahlah, kita jalanin perintah Allah, lakukan di perintah Allah. Ketika kita gundah gulana kita baca Al-Quran. Kenapa? Karena di situ di dalam Al-Quran ada obat, segala obat. Itu apa? Sholat. Karena di dalam Ihya Ulumuddin, sakitnya hati, hancurnya hati kita. Kenapa kita sampai kadang-kadang putus asa, nggak ada apa-apa, sudah ya Allah gimana ya, 1 tahun lagi gimana ya, ini uang saya cuma 950 miliar, ini seandainya sampai 1000 miliar. Kita ini mikir yang nggak ada loh ya. Ya Allah, baju lebaran ini sudah ada 6, tinggal 1 loh ya. Gimana ini bisa sampai 1? Kita ini kadang-kadang bukan kurang nikmatnya, kurang syukurnya. Iya Pak ya. Kadang kita Masya Allah ya Rabbi, ya Allah. Kadang kita itu loh yang sering kita lupakan. Makanya ya Ulumuddin, apa sih yang membuat penyakit kita ini gundah gulana? Kita bayarannya puluhan juta, tapi kita merasa hati galau. Kenapa? Yang pertama, katanya Ihya Ulumuddin, tahawulus sholah, meremehkan sholat. Ketika jenengan merasa galau, gundah gulana, tanyakan sholatnya. Ketika jenengan masih suka ngomongin orang, masih suka gibah, tanya sholatnya. Gimana sholatnya? Beneran, karena di dalam Al-Quran innal insana khulika halu'a, manusia itu selalu diciptakan mengeluh. Nggih napa nggih? Ketika pagi, aku kesel apa, mulai isu nyetrika, mulai isu nyapu, mulai isu iki. Kenapa kita nggak ganti menjadi kata-kata motivasi? Alhamdulillah, Allah kasih saya kesehatan. Lapo, mari nyetrika, mari nyuci, mari kora-kora, mari masak. Alhamdulillah, Allah kasih kesehatan. Kenapa nggak diganti seperti itu? Kita kadang-kadang, ini kata ke dokter, ilmu kedokteran. Ketika jenengan mengeluh 1 kali, kembali ke semangat kembali itu butuh 3 jam. Pertanyaannya, jenengan dari pagi sampai sore ini ngeluh berapa kali? Aduh, bisnya antri. Aduh. 6 jam. Padahal Nabi Muhammad bersabda, kun basyasan, jadilah orang yang optimis, yang ceria. Innallaha yuhibbul basyasin, karena Allah cinta kepada orang-orang yang ceria. Pertanyaannya, jenengan banyak ngeluhnya apa banyak cerianya? Umur ini ya Allah, kata tadi, ketika jenengan jodoh belum kunjung datang, Allah mempersiapkan yang terbaik dan termulia. Karena pasti yang terbaik itu dikasih kepada yang terbaik. Mudah-mudahan yang sekarang belum dapat jodoh, saya lihat ini tukang syutingnya masih muda-muda semua ya kayaknya ya. Ini rekan kita banyak ya. Mudah-mudahan yang pengen segera dapat jodoh yang soleh, yang ganteng wajahnya, yang ganteng hatinya, yang bisa membawa bahagia dunia dan akhirat. Bismillah, Idul Fitri langsung dilamar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kan saya bilang yang sudah waktunya, kan saya bilang bukan yang semester 3 jangan dulu, semester 4 jangan, 5 jangan, tapi kalau yang sudah waktunya, sudah selesai, sudah siap semua, apa yang ditunggu? Kita ini kalau bisa 2 kali sekaligus.
Oke sahabat, ini adalah orang yang meremehkan sholat. Kenapa orang yang meremehkan sholat? Ada hadis mengatakan Allah itu menciptakan, sebelum menciptakannya Nabi Muhammad, Allah menciptakan ular yang panjangnya 40 tahun jalan kaki. Untuk siapa ular yang panjangnya 4 tahun jalan kaki, 40 tahun jalan kaki? Kita ini ada ular panjangnya dari sini ke Ampel rumah saya, berarti sampai 2 jam kalau jalan sini ke Ampel? Nggak ada ya, nggak sampai 2 jam. Itu jenengan lihat ular sepanjang itu luar biasa. Tapi Allah menciptakan, sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan ular yang panjangnya 40 tahun jalan kaki. Untuk siapa? Untuk orang yang meremehkan sholat. Bukan orang yang tidak sholat, tapi yang meremehkan sholat. Di dalam Al-Quran diterangkan, hei wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir alaiha, perintahlah keluargamu untuk bersolat, wastabir alaiha, dan sabarlah ketika melakukan sholat. Kenapa kita merasa gundah gulana? Kenapa kita merasa tidak berharga? Padahal banyak orang yang menyayangi kita, banyak sahabat-sahabat kita. Kalau kita bersyukur, banyak orang yang di bawah kita, tapi kita enggak bersyukur. Aduh, gundah gulana. Hei, wa'mur ahlaka bis-sholati, sholat. Wastabir alaiha, dan sabarlah ketika melakukan sholat. Kenapa dikatakan sabar? Kita sholat isya 5 menit itu merasa berat. Gini apa nggih? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Allah, kok cek lama lo ya, Fatihah cek lama. Masya Allah. Kenapa dibilang sabar? Tapi ketika kita gosip 2 jam gak kerasa. Karena sekarang gosip gak usah pakai lisan ya, pakai jempol lo bisa. Ada info? Oh iya, ada panjang wis. 1 jam gak kerasa. Kadang duduknya sambil miring, sambil tiduran itu gak kerasa. Tapi kita sholat, apalagi baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakal hadhi biyadil mu'awis. Kadang kita ketika, makanya kalau ada yang punya penyakit tidak bisa tidur, insomnia, sudah baca Al-Quran. Benar, buka Al-Quran itu selesai semuanya. Tapi jangan ketika insomnia buka TikTok, apalagi dengan live-live yang gratisan-gratisan, sampai nggak bakalan tidur. Kenapa? Lah, hati kita semuanya itu, kita mudah gundah gulana, kita mudah putus asa. Karena sekarang Gen Z itu luar biasa. Kalau kata saya, Gen Z generasi itu seperti stroberi. Kalau dipegang bagus banget, tapi sekali jatuh ambiar. Gini bang, ayo kita semuanya, jangan kita ini memikir kurangnya nikmat Allah, tapi kita hitung lebihnya. Yang kecil saja, ketika kita bernafas, kalau kita uangkan, 1 nafasan itu adalah 4.500. Jenengan sudah berapa nafas? Dan jenengan ketika harus bayar itu, jenengan gak bisa kemana-mana. Makanya saya ingat kisah kepada Sayyidina Abu Bakar. Manusia itu pasti ada ujiannya, dan ujian kita pasti orang yang terdekat dari kita. Apa kita mau marah? Tidak, kita nggak mungkin diuji dari Bapak Presiden, karena kita nggak kenal dengan Bapak Presiden. Gini abang, tapi pasti kita diuji dari orang yang terdekat. Kenapa diuji dari yang terdekat? Kita pengen tahu. Kita ingat kisahnya Sayyidina Abu Bakar, putrinya Sayyidah Aisyah. Siapa yang menfitnah istrinya Sayyidah Aisyah bahwa beliau itu selingkuh? Yang menfitnah adalah orang yang dibiayai hidupnya oleh Sayyidina Abu Bakar. Anaknya disekolahkan, biayanya semuanya. Tapi beliau yang menfitnah Sayyidah Aisyah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wis, mulai sekarang saya tidak akan ngasih uang ke kamu, saya tidak akan ngasih nasi lagi kamu, tidak akan kasih makan kamu semuanya. Manusiawi lah, ditegur oleh Allah. Hei Abu Bakar, kamu nggak boleh begitu. Banyak orang yang dolim ke saya, banyak orang yang tidak ibadah ke saya, banyak orang yang tidak masuk Islam, banyak yang kafir. Tapi saya masih memberikan nikmat rahmat kepada mereka. Dengan apa? Dengan sehat. Kamu loh baru dikasih ujian seperti itu, kok sudah nggak mau ngasih kepada orang yang sudah kamu bantu. Akhirnya beliau datang, mulai sekarang saya akan memberi makan jenengan sampai saya meninggal dunia. Dari sini kita belajar bahwa problem apapun yang ada di diri kita, ini kita. Kalau kita ini menyelesaikan masalah itu dengan kata, ya Allah,
Kita ini kembali kepada diri kita sendiri. Ada problem apapun, kita jangan menyalahkan orang lain. Kenapa Anda tidak sopan ke saya? Kenapa Anda tidak menghormati saya? Karena saya tidak pantas untuk dihormati. Itu ketika jenengan kembali kepada diri kita, itu lebih enak. Apalagi yang gensi sekarang ini. Hei, kita ini harus berakhlak. Tidak ada nak yang bisa memuliakan kamu kecuali dirimu sendiri. Jangan minta dihargai, hargailah orang lain. Jangan minta dihormati, hormatilah orang lain. Jadi ketika jenengan ada gundah gulana dalam hati, ketika kegalauan melanda kepada diri kita, ayo kita kembalikan kepada Allah. Allah maha luar biasa. Jenengan jangan sampai aduh gimana ya, oh gimana ya, ini saya targetnya ini umur segini harus tercapainya segini, tapi kok masih segini. Yakinlah Allah ngasih yang terbaik buat dirimu, bukan keinginanmu. Ketika belum tercapai, berarti ini tidak terbaik menurut Allah. Kalau sudah terbaik menurut Allah, pasti terbaik menurut jenengan semuanya. Jadi kalau hidup kita kembalikan kepada Allah, enjoy aja. Mohon maaf, saya sih hidup sih nggak pernah menjadi berat. Kenapa? Lingkup hidup saya cuma dua. Saya, anak saya, suami saya. Bener. Kalau suami sehat, gak neko-neko. Anak sehat, anak belajar dengan yang baik. Kemudian masalah itu sudah bagi saya sudah bahagia. Masalah kurang rezeki ya nyari. Masalah kurang ekonomi, karena Allah itu tidak pernah tidak memberikan rezeki untuk umatnya, untuk makhluknya. Pasti dikasih rezeki. Orang yang bermaksiat aja dikasih rezeki kok. Iya Pak ya. Masa kita yang ibadah kepada Allah, kita yang menuntut ilmu, padahal Allah berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Siapa orang yang mencari ilmu, Allah akan angkat derajatnya. Lah, masa dia tidak percaya? Segala doa, sahabat, segala doa jenengan itu pasti mustajabah. Pasti mustajabah, kecuali yang istiqjal. Apa itu istiqjal? Istiqjal itu adalah kita tidak percaya dengan doa kita. Ya kan? Tadi disampaikan, ya Allah mudah-mudahan kita akhir nanti kita bisa umroh bareng-bareng. Aminnya nggak mantep. Amin ya apa ya? Aku saya kan. Aminnya nggak mantep, kenapa? Ya apa ya, anakku papat, ini mau sekolah, situ mau mondok, kira-kira bisa tak umroh? Hei, Allah apalagi cuman mengumrohkan jenengan semua, malam menjadi siang Allah mampu kok. Apalagi cuman ngasih jenengan umroh, kasih jenengan rumah, kasih jenengan mobil, bisa. Kasih jenengan jodoh yang soleh, bisa. Allah maha kuasa segala-galanya, tidak ada orang yang berhak untuk sombong kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya apa hidup ini? Adalah ketika kita hati ini kita kembalikan kepada Allah. Jangan kita meremehkan sholat. Ketika tidak meremehkan sholat, maka jenengan itu tidak akan sombong dan tidak akan bakhil. Kenapa? Ketika sholat istiqomah, maka la nas'aluka rizqo nahnu narzuquka, kata Allah. Kamu gak usah minta rizki kepada saya yang akan memberikan rizki. Itulah termasuk kita ini mengabdi DNU, makanya Allah kasih rizki yang halal, yang berkah, yang banyak. Mudah-mudahan ini manfaat. Selanjutnya monggo. Baik, luar biasa sekali. Untuk itu ini masih ada waktu kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini. Apakah ada yang berkenan untuk bertanya? Kita akan buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Monggo. Ada? Silakan untuk yang mau bertanya, untuk akan angkat tangannya. Dari sahabat Fatayat atau dari rekanita sekalian? Ada? Wah, jadi dari saya langsung saja ya kalau gitu ya. Baiklah, untuk realitanya sendiri nih ya, untuk Ning Khadijah, realitanya sendiri ketika contoh nyatanya, kita kan sebagai pemuda-pemudi, ini permasalahannya itu pada diri kita tuh sebenarnya sudah paham. Konteks permasalahannya, oh ya saya galau karena ini tuh paham seperti itu. Tapi kita itu masih belum bisa merilis atau mungkin menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri kita karena kita tidak sepenuhnya menyerahkan kepada Allah. Kayak seakan-akan ketika kita dapat masalah, ya udah, kok
Allah sebegininya ya sama saya, apa yang saya lakukan sehingga saya seperti ini, kayak gitu. Kayak menyalahkannya tuh bukan diri sendiri, masih susah untuk istilahnya menyalahkan diri sendiri itu. Monggo silakan. Ya, itu bagus sekali. Mungkin kalau dulu kita melawan dengan dengan orang lain, artinya kita berperang itu gampang. Tapi sekarang kita berperang dengan diri sendiri. Mampukah kita berperang dengan diri sendiri? Berat. Kecuali apa? Kecuali ketika jenengan berperang dengan diri sendiri, kita kembalikan kepada diri sendiri dulu. Kenapa ya Allah nggak ngasih saya? Makanya iman itu harus yang pertama yang ditemukan adalah iman. Kenapa? Iman itu yazdat wa yangkus. Iman kalau sudah lagi nambah, luar biasa. Ketika dikasih hujan, ya Allah, nikmat apa sih yang mau jenengan kasih ke saya? Saya terima ya Allah, nikmat banget ini hujan ini ya Allah. Alhamdulillah hujannya bukan dari keluarga, tapi hujan dari orang lain ya Allah. Alhamdulillah. Kita bisa bilang seperti itu. Tapi ketika kita nggak sadar, kenapa Allah nggak kasih ya? Kenapa Allah hujan ini? Pasti setiap hujan itu ada hikmah, ada nikmat yang luar biasa di belakangnya. Tapi kadang kita lupa untuk menyadarinya. Untuk itu dari sekarang kita belajar, setiap ada hujan dari Allah, kita berpikir ya Allah, jenengan saya hujan ini. Alhamdulillah hujannya bukan dari inti dari keluarga kita, dari orang lain. Mudah-mudahan bawa berkah buat saya, lebih semangat ya Allah. Itu ketika kita ini, makanya kita sering-sering banyak kajian. Kenapa? Ketika orang banyak mendengar kajian atau melihat kajian, di dalam kitab Wasyatul Mustafa itu diterangkan, idza kanal mu'minun arba'una yauman wa lam yujalisil ulama qasa qalbu wa jasra 'alal kabair. Kalau orang tidak mau mendengarkan nasihat dan tidak mau menerima nasihat, qasa qalbu, maka hati akan cenderung keras dan tergelincir ke dosa yang besar. Kenapa anak muda seperti itu? Karena dia berpikir jauh daripada kematian. Lah iyalah, kalau misalnya yang fatal kan hampir mau ke muslimat itu. Apalagi saya, kata yang EPP, Allah masih enjoy, masih lama, dunia masih panjang. Padahal kan kematian itu tidak menunggu umur, tidak melihat umur. Jadi bagaimana kita mempersiapkan? Yang satu itu melawan diri sendiri. Dengan apa? Dengan kita banyak belajar, kita banyak muhasabah, kita banyak berpikir. Tapi kuncinya dari itu semuanya, jenengan dengan apa bisa mendapatkan itu semuanya? Perbaiki sholatnya. Makanya kalau ada yang suka kepo, yang suka jahil, yang suka apa, jangan dibilang, gak usah ngomongin orang, gak bisa. Mbak, tambahin sholatnya, tambahin istighfarnya, tambahin sholawatnya. Ketika jenengan nyampaikan seperti itu, akan kenapa? Karena kebaikan itu harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa, tidak bisa. Dan lagi, jauhin sedikit, jauhin maksiat. Kalau bisa jangan pacaran dulu. Oke. Waduh. Nah ini harusnya untuk rekan kita ini sangat relate sekali ya. Untuk permasalahan yang seperti ini, apa ada yang perlu ditanyakan? Oke baik, silakan. Silakan untuk panitia memberikan mikrofonnya. Mikrofonnya di sini. Silakan maju ke depan ya. Sebutkan namanya, asal dari mana, dan langsung ke pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Himatul Alia. Saya dari PK IPPNU Unusa. Hal yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita menentukan diri arah di tengah tantangan dinamika yang sangat luar biasa. Kemudian cara kita untuk ikhlas atas takdir yang telah Allah berikan. Karena saat ini tentunya kita para Gen Z, para pejuang di dunia pendidikan, kadang berjuang untuk beasiswa, untuk berprestasi, tapi sering menemui kegagalan. Lantas bagaimana agar kita tetap semangat dan menerima takdir tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek baik. Jadi intinya itu, jadi untuk Gen Z sendiri itu kan banyak permasalahan dan juga kegagalan. Entah itu yang nantinya akan melanjutkan kuliah ke luar negeri tapi gagal. Seperti itu, bagaimana cara diri kita tuh untuk bisa mensyukuri atas takdir Allah seperti itu.
Ini pertanyaannya kayak terjadi ke diri saya. Saya waktu ini cerita dulu ya. Saya waktu lulus aliyah, saya keterima di luar negeri, Mbak. Saya sudah tinggal mau berangkat, visa sudah lengkap semuanya, tapi umi saya tidak merestui saya dengan alasan perempuan mau jauh-jauh dengan bla 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 bla. Saya saat itu tidak menerima. Kenapa? Kenapa sih saya ingin maju, kok ibu saya sendiri yang melarang saya pada saat itu? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Oh, semuanya banyak pertanyaan. Ada rasa marah, ada rasa benci, ada rasa mangkel kepada orang tua. Tapi setelah hikmah yang saya dapatkan, ya Allah, ternyata di tingkatan saya mau berangkat itu semester 4, semester 6 harus pulang ke Indonesia karena ada kericuan di Mesir waktu itu. Ya Allah, ini tak hikmahnya, itu seperti itu. Artinya ketika yang saya sampaikan, yang pertama jenengan harus ada prioritas dalam hidup jenengan. Jenengan prioritas itu siapa? Diri sendiri, lingkungan sekitarkah, ada orang tuakah? Ketika jenengan memprioritaskan diri sendiri ataupun dari sekitar, ketika jenengan saya pengen kuliah, pengen dapat beasiswa, ketika jenengan tidak dapat beasiswa, kita kembalikan, ya Allah, mungkin ibu saya, bapak saya mau dapat rezeki yang banyak, sehingga saya tidak dapat beasiswa, tapi orang tua mau dapat rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, pastikan kita masih, saya pengen kayak teman-teman saya, kan dengan teman itu masih pintaran saya, IP-nya masih lebih banyak saya, tapi dia keterima beasiswa kok saya enggak. Kadang-kadang ada seperti itu. Bagaimana kita mencoba mengikhlaskan hati, mudah-mudahan mungkin ketika jenengan belum diterima, ada rahasia Allah yang luar biasa. Mungkin gak dikasih beasiswa sekarang, takutnya Anda ujub, Anda sombong, Anda merasa saya hebat, saya pintar. Padahal mohon maaf, iblis keluar dari surga itu bukan karena sakit kulit loh. Iblis keluar dari surga bukan karena sakit telinga loh, tapi karena sombong. Berarti kan sombong itu sangat bahaya sekali. Lah, ini kadang kita ini masih berpikir secara duniawi, tidak berpikir secara ukhrawi. Jadi ya Allah, bagaimana caranya? Sudah, kita sholat. Ya Allah, saya pasrah ke jenengan. Kalau memang ini yang terbaik, mudah-mudahan bawa barokah. Kalau memang ini tidak terbaik, berikanlah yang terbaik ya Allah. Saya posisi sekarang anak saya ya ada di ini, ada yang kuliah, yang ada yang mau masuk kuliah. Saya bilang gini, ini mau ikut SMBP gitu ya. Saya bilang, "Ma, aku doain Mak, saya doakan mudah-mudahan yang terbaik menurut Allah dan pilihan Allah. Jadi kalau kamu lolos, memang itu terbaik menurut Allah. Tapi kalau kamu tidak lolos, nak, berarti ada yang lebih baik menurutmu. Gak usah kamu galau. Pasti ada yang terbaik yang Allah siapkan. Kenapa? Pisau yang mahal itu yang kena panas lebih banyak. Artinya apa? Artinya beri belajar kepada kita ini mencari lebih dewasa. Terus bagaimana kita di lingkungan yang Gen Z untuk kita lebih dewasa? Mbak, cari teman yang membawa kita lebih baik. Saya tidak setuju kalau mengatakan berteman dengan siapa saja, tidak. Kalau berteman dengan siapa saja, dengan orang yang kurang baik, maka su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang jelek itu menular. Tapi kita berteman yang bisa membawa kita lebih semangat, lebih maju, dan lebih kepada ingat kepada Allah. Insya Allah itu akan lebih baik. Kenapa? Karena Karena tadi itu akhlak yang jelek itu menular. Itu gak usah ketika jenengan ada orang baca sholawat dengan orang tiktokan, ikut tiktokan apa sholawat? Tiktokan. Ketika sebelah ada sholawatan calimire, tapi sebelah tiktokan, ikut yang tiktokan. Kenapa? Saya katakan bukan joget itu su'ul khuluqi, tidak ya. Tapi yang kurang baik itu menular, tapi kebaikan itu kalau nggak dipaksa tidak bisa. Jadi carilah lingkungan yang bisa membawa kamu lebih baik, lebih semangat. Karena apa? Karena masa-masa kayak kamu itu mau daurul murahaqqah, masa-masa transisi. Ketika dihalangi yang misalnya dengan orang tua kurang mendengar, tapi dengan sebaya itu biasanya lebih mendengar. Maka carilah teman yang bisa memotivasi dan kita saling memberi motivasi. Seperti itu. Okay. Baik, luar biasa sekali. Berarti percayalah, apa yang Allah takdirkan untukmu tidak akan melewatkanmu, begitu ya. Baiklah, untuk itu selanjutnya untuk melanjutkan berdoa terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan untuk tausiah hari ini. Monggo, Ustazah. Saya kasih statement dulu ya. Mumpung ada ini.
Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup ini yang kita prioritaskan adalah Allah, Allah, Allah. Insya Allah kalau kita memprioritaskan kita kepada kita niatan ngaji untuk ukhrawi, dunia dapat. Kita bekerja untuk duniawi, ukhrawi kita dapat. Kita yang datang ya Allah subhanallah, yang dari Mojokerto, yang dari Malang, yang dari Jombang luar biasa, ada yang dari Lumajang, subhanallah luar biasa. Yakinlah bahwa jenengan satu langkah dari jenengan ke sini itu 20 rakaat sholat. Jadi nanti yang ke Lumajang jangan naik bis, jalan kaki ke Lumajang. Itu satu langkah 20 rakaat. Itu dalam pahalanya. Ini katanya Ki Hasyim Asy'ari loh ya, dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Lah, jenengan dalam niatan jenengan itu datang ke situ sudah dikasih pahala yang luar biasa oleh Allah. Jadi jangan jenengan tanya, apa sih yang saya dapatkan ketika acara hari ini? Insya Allah keberkahan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan di Ramadan ini sehat jasmani, rohani dan ekonomi. Kita semuanya ketika keluar dari bulan Ramadan kita benar-benar termasuk orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah cepat selesai ya Allah. Yang punya tanggungan lunaskanlah ya Allah. Yang punya hutang cepat bayar ya Allah. Dan semuanya bareng-bareng diundang menjadi tamu Allah marratan ba'da marratin. Allahumma sahhil lana li ziyarati Makkah wal Madinah fi hadzal 'am wa fi kulli amri masyaqqatin wa la kaddin fi sihatin wal 'afiyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma adfa'na al-bala Allahumma adfa'na al-bala Allahumma adfa'na al-bala ya Rahman Rahimin irhamna. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al-bala qabla nuzulihi minas sama ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al-bala qabla nuzulihi minas sama ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al-bala qabla nuzulihi minas sama ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal siha wa abwabal ghina wa abwabal kulla khair. Allahumma sallimna wa auladana wa tullabana wa jama'atana min afatid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah ya Allah. Baik, jazakillah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada yang kami hormati Ustazah Khadijah Nafis SHIMAG atas tausiah keagamaan hari ini. Sebagai rasa terima kasih kita persembahkan dari Lazis Nur Jawa Timur dan juga pesantren Digipreneur Surabaya akan memberikan kenang-kenangan yang akan secara langsung diberikan kepada Ning Khadijah. Kepada yang bertugas silahkan. Baiklah pemirsa, sebagai bentuk informasi setiap harinya dalam acara Ngaji Nusantara PWNU Jawa Timur, kami juga menyediakan buka puasa 100 porsi setiap harinya, persembahan dari Lazisnu Jawa Timur. Bagi Bapak Ibu yang akan berdonasi, bisa langsung menuju ke stand utama atau bisa melalui barcode yang tersedia. Terima kasih. Baik hadirin dan juga pemirsa PWNU Jawa Timur, akhir kata yang sangat luar biasa. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya Aprilia Zuha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.